Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Selasa, 18 Agustus 2020, saya, Vikaris Ivon Dwi Apriana, akan membawakan renungan bagi kita yang diambil dari Roma pasal 11 ayat 13 sampai ayat 29. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami, serta nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Biarlah dengan penuh semangat serta penuh dengan ucapan syukur, kami boleh melakukan aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Namun pada saat ini Bapa, sebentar lagi kami ingin membaca, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Hadirlah bersama tiap-tiap pribadi kami, agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Roma pasal 11 ayat 13 sampai ayat 29 di bawah dua judul, Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat, dan penyelamatan Israel, yang akan saya bacakan bagi kita demikian. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka, akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka.
Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Tidak ada yang penting kecuali Tuhan, kecuali Kristus. Dan kita tahu bahwa hal itu adalah hal yang benar. Dibutuhkan waktu banyak untuk kita bisa memahami kalimat tersebut. Kadang kita mengerti, lalu kita melupakannya. Lalu kita pahami lagi, lalu kembali untuk melupakannya lagi. Dan kita memang masih dalam proses untuk mengerti dan memahami itu. Di dalam nas ini, pergumulan Paulus begitu berat tentang saudara-saudara sebangsanya. Namun di balik itu lahirlah pemahaman yang baik akan rencana keselamatan Allah bagi bangsa lain, bagi dunia. Dan Paulus melihat bahwa misinya kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah itu akan membawa dampak positif bagi bangsa Israel. Mereka cemburu saat melihat berkat-berkat dilimpahkan kepada bangsa-bangsa lain yang belum bahkan tidak layak menerimanya. Kita semua tahu bahwa Allah itu berpegang pada prinsip. Bukan berarti ia bertindak kejam atau sewenang-wenang. Yang dimaksudkan adalah ketetapan, keadilan, dan kebenarannya itu tidak berubah-ubah. Umat pilihannya, Israel, menolak anugerah dalam Kristus, sehingga mereka pun harus menanggung akibat, yaitu adalah kebinasaan. Allah itu tegas dan tidak main-main dengan ketetapan anugerahnya. Maka ia pun menggambarkan bangsa Israel sebagai cabang pohon zaitun yang tidak berbuah. Meskipun Israel menjadi bangsa pilihan Allah, tapi Allah tidak menyayangkan mereka. Inilah sebenarnya peringatan bagi kita untuk sungguh-sungguh menghayati kemurahannya, sehingga kita tidak lengah, tidak sembrono, tidak sombong, tidak berbangga diri ketika kita memegang status sebagai umat pilihan Allah di dalam Kristus. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 hingga yang ke-24 berkata demikian. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Alasan Tuhan melakukan hal yang Dia lakukan adalah untuk menunjukkan bahwa Dialah yang menjadi sumber keselamatan. Bukan karena kita sebagai orang Kristen, orang yang baik, orang yang aktif dalam persekutuan gereja, tapi memang menyatakan bahwa keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Tuhan ingin kita tahu bahwa Dialah alasan kita datang kepada Kristus. Karena dalam Kristus kita menemukan hikmat, kita menemukan kebenaran, kekudusan, dan penebusan. Namun masalahnya adalah ada perbedaan besar antara pandangan kita dan pandangan Tuhan. Mari kita simak. Ketika kita melihat keluar, Tuhan melihat ke dalam. Ketika kita menghargai popularitas, Tuhan menghargai karakternya. Ketika kita melihat kecerdasan, Tuhan melihat hatinya. Ketika menghormati mereka yang memiliki uang, Tuhan menghormati mereka yang memiliki integritas. Ketika berbicara tentang hal-hal yang dimiliki, Tuhan berbicara tentang hal-hal yang sudah diberikannya. Ketika hidup
hanya untuk sebuah ketenaran. Tuhan hanya mencari kerendahan hati. Pandangan kita bersifat sementara, namun pandangan Tuhan itu abadi. Kita ada saat ini untuk bermegah di dalam Tuhan. Kita diciptakan untuk membesarkan namanya, dan kita lahir untuk patuh dan hormat kepadanya. Ketika kita menerima begitu saja berkat yang sudah diberikan, tentu ada risiko bagi kita, yaitu Tuhan akan mengambil kembali berkat itu, dan lebih baik Dia memberikannya kepada seseorang yang menghargainya, menghargai berkat tersebut. Sadar atau tidak sadar, berapa banyak dari kita mengeluh ketika seharusnya kita datang kepadanya. Mengeluh ketika seharusnya kita bersyukur atas berkatnya yang melimpah bagi kita. Hikmat Tuhan berkata, tanpa Tuhan aku bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berbicara tentang Dia. Mari kita membanggakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bagikan dengan orang lain apa saja yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih dan Pemurah benar, saat ini kami boleh rasakan kasih setia-Mu melalui berkat-berkat yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa tidak ada yang lebih penting daripada Engkau. Kami mohon Bapa, ajarlah kami, bawalah kami untuk menghayati berkat kemurahan-Mu. Kami tahu bahwa tanpa Engkau yang melimpahkan anugerah, berkat serta karunia kepada kami bukanlah apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa. Ya Allah Bapa, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di Resort GKI Puruk Cahu, khususnya jemaat-Mu di Eklesia. Lebih kurangnya 1 bulan ini, jemaat-Mu, gereja-Mu, bahkan beberapa gereja sudah membuka pintu masuk untuk bisa kembali beribadah bersama anggota jemaat yang lain. Biarlah anggota jemaat-Mu boleh datang ke rumah-Mu yang kudus dengan penuh kerinduan untuk menaikkan puji dan syukur mereka kepada-Mu. Kami mohon Bapa agar tiap-tiap jemaat-Mu terus Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pelihara hidup kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit dan berbeban berat, pulihkanlah mereka. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan melalui orang-orang terkasih yang berada di sekitar mereka. Mungkin ada begitu banyak masalah, pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Jika kami boleh menyerahkan seluruh harapan dan cita-cita kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.